Baik Bapak Ibu dan para peserta webinar yang saya hormati, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Edwin Aldrian. Beliau merupakan doktoral dari Max Planck Institute for Meteorology atau University of Hamburg. Saat ini beliau merupakan Vice Chair dari Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC, kemudian expert in climate and meteorology di BRIN, kemudian Director of Research and Development Center di BMKG. Adapun penghargaan yang pernah beliau dapatkan cukup banyak, diantaranya adalah International Start Young Scientist tahun 2004, kemudian Kemenristek Dikti Sinta Award tahun 2018, kemudian Satya Lencana Pembangunan 2018, kemudian ada juga Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Baik Bapak Ibu dan para peserta webinar yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Profesor Dr. Edwin Aldrian, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga suara saya cukup terdengar. Untuk para Civitas Akademinya di ITERA, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya membawa bagian pertama paparan dari teknologi modifikasi cuaca yang nanti akan dilanjutkan kembali oleh kawan saya, Dr. Vindi Tenggono, itu bagian kedua. Jadi saya sendiri dan Pak Vindi saat ini bekerja di BRIN, sebagai Badan Riset Inovasi Nasional. Dan tadi sudah diterangkan, dan saya juga bekerja di IPCC. Sejak tahun 2015 saya menjadi anggota IPCC, yaitu pengurus IPCC, yaitu sebuah badan dunia masalah sains perubahan iklim. Ini adalah saya menjadi working group 1 vice chair. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan lanjutkan secara perlahan-lahan. Ini ada slide pertama. Saya mulai dengan cerita yang saya pikir ini agak mungkin kawan-kawan agak sedikit menyeleweng, tapi ini saya bacakan saja. Nanti akan mengerti kenapa saya mengambil ayat dari surat ini. Jadi di Al-Quran disebutkan pada surat An-Nur ayat 24, surat ke-24 dan pada ayat 83, bahwa tidakkah kamu melihat Allah mengarak hujan-hujan dan awan-awan itu dan mengumpulkan di antara bagian-bagiannya, kemudian dijadikan bertindih-tindih, maka kelihatan padamu hujan yang keluar. Lalu ada es juga dan ada gumpalan gunung-gunung dan sebagainya. Dan pada siapa dilimpahkan dikehendaki akan mendapatinya. Ada juga disebutkan masalah kilauan awan itu hampir menghilangkan penglihatan kita. Jadi ayat ini sangat penting sekali dan saya coba uraikan di sini. Izin Pak. Pertama ayat, ya. Mohon maaf Pak. Sepertinya PPT-nya belum di share screen Pak. Belum share screen? Belum Pak, PowerPoint nih. Mohon maaf ya. Belum share screen. Maaf, ini saya harus share screen. Ini sudah lihat belum? Sedang loading Pak, sedang loading. Oke, sudah Pak. Mungkin bisa di slideshow mungkin Pak. Sudah kelihatan belum? Belum slideshow Pak, masih belum. Ini udah kelihatan belum? PPT-nya sudah Pak, cuma belum di slideshow. Harus coba saya share lagi. Oh iya, baik Pak. Udah kelihatan belum? Sedang loading Pak, sebentar. Di sini udah jelas. Oke, sudah Pak, sudah slideshow.
Oke, mohon maaf semuanya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita mengenai proses terjadinya hujan bagaimana tercantum di Al-Quran pada surat ke-24, yaitu surat An-Nur pada ayat 43. Di sini disebutkan bagaimana Allah mengarak awan-awan kemudian mengumpulkan di antara bagian-bagiannya dan menjadikan bertindih-tindih. Halo, Pak. Ya, kenapa Pak? Halo? Lalu juga maka kelihatan oleh kamu keluar hujan dan celah-celah kamu dan es juga keluar butir-butir es. Lalu awan tersebut bergunung-gunung dan butir es itu dilimpahkan pada siapa saja dan kilauan awan itu hampir dari kilatnya awan itu. Baik, jadi ini mungkin saya gambarkan di sini awan yang mengarak-arak itu. Jadi coba bayangkan kita sebagai manusia bahwa awan yang di atas kita itu sebenarnya mengarak-arak dan sangat berat, tapi bisa mengapung di atas langit itu. Jadi itu makanya sampai digambarkan di Al-Quran itu mengarak-arak awan itu. Lalu ini ada dua kata penting, yaitu mengumpulkan dan bertindih-tindih. Ini mengumpulkan itu jadi saling berkumpul ya. Berkumpul itu artinya saling beradu. Nah, ini yang terjadi di awan saat ini adalah terjadi tumbukan. Lalu bertindih-tindih sebenarnya terjadi yang kecil menjadi besar. Jadi uap air menjadi besar. Nah, ini yang disebutkan sebagai bertindih-tindih. Jadi dalam bahasa Inggrisnya adalah coalition dan coalition. Coalition itu artinya beradu dan mengumpulkan, dan bertindih-tindih semakin besar. Lalu kita lihat bahwa dia seperti awan itu seperti gunung-gunung. Nah, ini sebenarnya awan itulah yang seperti kita lihat di sehari-hari yang menjadi semacam sayur brokoli. Kalau kita lihat sayur brokoli, jadi awan itu seperti gunung-gunung itu. Dan ini juga di awan itu bisa juga di dalamnya bukan hanya air tapi es dan juga bagaimana kilat sampingnya. Oke, mungkin itu ada perkenalan saja ini karena ini di ITERA, saya hanya pengenalan saja. Berikutnya saya pada teknik modifikasi cuaca ini saya akan mengatakan di sini bahwa sebenarnya modifikasi cuaca itu menganut pada dua prinsip yang utama, yaitu kita menambah inti es atau kondensasi dengan menambah seperti contohnya bahan seperti perak iodida atau AgI dalam sifat kimianya. Ini biasa ditabur pada puncak awan dan tujuannya adalah supaya terjadi kondensasi. Kondensasi itu adalah terjadi yang tadi disebutkan coalescence tadi. Sementara di dasar awan itu kita menambah butir-butir awan menjadi besar, dan itu seperti coalition tadi jadi butirnya menjadi besar. Nah, dalam hal ini kita menambah garam dapur. Kenapa garam dapur ini tambah? Karena garam dapur itu mempunyai sifat yang jadi higroskopik, sifat yang suka air. Sifat yang higroskopik, penyerap air dan memakai bahan siding tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian coba misalnya di rumah ambil satu cawan air lalu dikeringkan di jendela rumahnya, nanti akan terlihat bahwa akan terjadi penguapan, dan sisanya yang terjadi adalah uap air. Dan uap air yang bisa diuapkan tadi sisanya adalah butir garam. Dan ini kalau bisa dicoba di rumah nanti malam itu besok pagi akan kelihatan sisanya yang terjadi di cangkir itu atau cawan itu adalah butir garam. Ini karena sifat air itu menyerap air, jadi ada zat higroskopik. Nah, terutama karena Indonesia itu adalah negara kepulauan, jadi sifat ini ada melekat pada Indonesia. Sifat lainnya yang kita anggap penting pada masalah pembentukan awan adalah sifat hidrofilik. Berapa lama satu larutan dapat bertahan pada suatu cairan air. Lalu sifat daya larut dan sifat dapat mengikat powder-powder tersebut. Ini adalah beberapa sifat yang Halo? Ya, halo Pak. Lalu pada khusus pada aplikasi dari modifikasi cuaca, misalnya contohnya ada pembuaran asap di sini, kita melakukan modifikasi, contohnya ini
yang kita lakukan modifikasi cuaca itu adalah asap yang pekat karena dia berasal dari api yang membakar, dan terutama di kota-kota kayak di Palembang, Riau, dan di Kalimantan itu Pontianak dan Palangkaraya itu asap pekat nih. Asap pekat itu kenapa dia demikian pekat nih? Karena dia terdiri dari larutan gambut. Jadi gambut itu adalah lapisan tanah yang sangat sangat pekat sekali kandungan airnya, dan juga dia sendiri juga dapat menghalangi sinar matahari. Lalu pada modifikasi cuaca dalam pembuayan asap ini dilakukan dengan maksud membuat lubang pada pertumbuhan awan konvektif dan merangsang masuknya radiasi matahari ke bawahnya. Jadi gitu, itu adalah teknik pembuayan awan untuk masalah asap atau kebakaran hutan. Jadi biasanya contohnya ini kita melakukan penyemaian garam di daerah atasnya, di upstream hujan sehingga jatuh sebelum daerah target. Ini adalah teknik yang bisa dipakai juga untuk mengatasi banjir dan sebagainya. Jadi contohnya banyak permintaan. Jadi misalnya Jakarta itu untuk mengurangi banjir kita melakukan penyemaian di daerah upstreamnya. Lalu juga overseeding guna menghalangi hujan deras, melakukan seeding pada awan kecil sebelum pertumbuhan, dan permasalahan biasanya itu pada malam hari untuk melakukan seeding. Jadi biasanya izin dari pesawatnya. Jadi sebenarnya modifikasi cuaca tadi saya kembalikan tadi ada dua target, yaitu pertama melakukan di ujung atas awan, itu melakukan semacam menambah inti kondensasi. Jadi kondensasinya dipercepat. Jadi awan itu akan tumbuh ke atas, lalu di bawah itu butir-butir higroskopik. Butir-butir higroskopik akan menarik air dari bawah, jadi awan itu tumbuh ke bawah. Jadi tumbuh ke atas dan tumbuh ke bawah, kita harapkan yang terjadi pada awan dan terjadi hujan karena itu. Nah, ini dalam melakukan hal tersebut kita memakai pesawat, contohnya pesawat yang biasa kita miliki yaitu pesawat KASA 212. Ini KASA 212-200. Ini adalah pesawatnya contohnya ini. Dan ini di dalamnya adalah kandungan garam dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita keperluannya agak besar, kita melakukan dengan pesawat Hercules, pesawat yang besar. Ini kalau KASA ini mengangkut 800 kg, sementara Hercules ini bisa 10 ton. Nah, kita dapat melakukan juga modifikasi cuaca dengan sebuah pesawat yang lebih kecil. Ini pesawat ini bagus karena dia dapat terbang, dapat manuver dengan baik sekali. Nah, ini kita melakukan dengan media flare. Ini flare ini adalah media yang biasanya dilakukan tadi, kalau tadi garam itu ukurannya antara 40 sampai 60 nanometer, kalau yang media flare ini ukurannya 2 atau 3 nanometer, jadi kecil sekali. Dan ini dapat kita lakukan, contohnya ini yang kita lakukan di satu cita penyemaian. Jadi ceritanya awan itu ditabur pada ketinggian awan, itu ditabur garam-garam tersebut. Nah, lalu juga kemudian kita dapat menabur dan menumbuhkan awan pada lokasi-lokasi yang kita inginkan. Nah, lalu ini ada bantuan dari teknologi lain, misalnya contohnya teknologi radar. Ini juga kita pakai dan kita untuk melihat kemana awan yang bagus atau berpotensial, dan nanti kita akan terbang ke arah sana. Lalu juga dapat memonitor apakah awan tersebut masih tumbuh dan awan tersebut sudah lurus dan sebagainya. Ini ada juga yang tadi radar yang kita lihat radar yang tetap. Ini kalau yang satunya lagi ini radar yang bergerak. Ini bisa kita install di mana-mana pun yang kita mau. Ini contohnya ini terakhir dipakai kalau nggak salah di waktu ada kebakaran di Pertamina Lepas Pantai di daerah Kerawang gitu. Nah, ini ada pesawat bagus lagi, pesawat yang namanya Piper Cheyenne. Piper Cheyenne ini pesawat yang dapat bermanuver lebih baik daripada pesawat KASA yang tadi, dan juga kita dapat di pinggirnya
di pinggir sayap itu menginstall alat flare. Ini bisa kita install untuk suatu modifikasi cuaca yang lebih canggih lagi. Jadi melanjutkan tadi pada TMC untuk kebakaran hutan, modifikasi cuaca untuk kebakaran hutan, sebenarnya yang diharapkan itu memusnahkan api, terutama api karena kebakaran hutan. Tetapi api yang karena kebakaran hutan itu utamanya hanya bisa padam apabila dengan hujan beneran, hujan asli. Maka untuk mengurangi kepekatan asap kita dan mengurangi jarak pandang dan risiko penyakit ispa, kita dapat melakukan TMC. Tetapi untuk mengurangi hujannya itu tadi, maksudnya mengurangi kebakaran tadi, kita dapat melakukan water bomber. Nanti akan kita masalah water bomber. Nah, biasanya suplai air yang ada itu tidak memadai, lalu juga biasanya pinggir laut yang kita melakukan menarik air water bomber itu tidak favorable dan anomali jauh di bawah, kondisi cuaca tidak mendukung, dan lalu juga angin tidak mengarah daerah yang kering seperti di Australia dengan musim kemarau. Jadi kadang-kadang cuaca tidak favorable, tapi itulah cerita-cerita yang di lapangan. Nah, contohnya ini mengisi waduk ini juga satu cerita yang sehari-hari kita kerjakan untuk memanipulasi dan mengisi waduk. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan pada pagi hari, melakukan loading dari garam yang akan kita taruh itu, lalu kami melakukan briefing dengan target atau sasaran dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan, dan melihat arah gerakan angin dan sebagainya dari radar dan sebagainya. Ini juga kita memeriksa dulu bahan yang akan di loading sebelum, terutama garam ini sebelum dimasukkan ke dalam pesawat, akan masukkan ke dalam pesawat, lalu juga ini pesawat kasa yang dipakai tadi, ini dan masukkan dalam pesawat. Ini lalu ini air scooper yang tadi si garam tadi yang sudah halus tadi akan keluar dari pesawat. Nah, cerita begini. Ini apa yang kemudian yang akan disiapkan pada air scooper. Ini ada air scooper di atas itu di dalam pesawat, dan ini adalah garam-garam yang kita pakai. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, nah di sini adalah tim kami lagi mengawasi penyebaran melalui air scooper itu, dan supaya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan supaya tidak menggumpal. Kita juga melihat kemana terbangnya dari lihat pada GPS. Jadi kita melihat ini air scoopernya dipenuhi oleh garam, lalu kan garam itu tumpahin ke situ, dan inilah yang terjadi. Setelah kita pulang nanti pesawat itu akan dibersihkan, dimandikan, dan dimandikan ini untuk mengurangi kemungkinan dari karat-karat yang ada karena garam yang ada di pesawat itu sangat membahayakan untuk karat. Ini akan tiap hari, makanya pesawat itu dicuci, dibersihkan. Nah, lalu juga ini ada contoh kegiatan lain yang dilakukan di Das Larona. Ini daerah aliran sungai Larona di Sulawesi, di daerah Luwu. Ini kelihatan ini 3 danau, Matano, Mahalona, dan Touti. Dan sini sebelah kanannya ini apa yang dilihat dari radar cuaca. Nah, di sini kita pernah melakukan modifikasi cuaca untuk keperluan riset, juga pakai alat yang lumayan canggih untuk mengukur berapa besar aerosol dan juga berapa besar dari butir-butir awan yang sebenarnya yang kita semai itu. Nah, kita melihat di sana, dan kita melihat juga ini flare yang di tengah ini, tempat yang menjadi flare dari awan-awan itu. Dan jadi flare ini ditembakkan ke dalam awan memakai pesawat yang juga lincah. Ini pesawat ini kalau nggak salah pesawat King Air ini, kalau nggak salah. Dan ini memakai berapa jenis flare ini. Flare-nya ada yang besar, yang ini untuk higroskopik, dan flare yang kecil untuk AGI dari perak iodida untuk di atas awan, dan yang bawah ini untuk di bawah awan. Jadi di sini kita mengukur bagaimana aerosol dan butir-butir awan butir-butir curah hujan yang ada di dalam awan itu, berapa besarnya dan sebagainya. Dan yang bawah ini adalah
Parachiodidea ejectable. Ini bisa juga dilakukan. Jadi pesawat terbang di atas awan dan menembakkan ke bawah daripada parachiodidea tersebut. Ini contohnya apa, yang asap-asap bakar neutron. Kita lihat di sini. Dan ini apa, pekerjaan sehari-hari kami bahwa kami memantau dari hotspot yang dapat laporan dari LAPAN, dari KLH dan sebagainya. Ini contohnya pada tahun, saya lupa di tahun berapa ya, nggak salah tahun 2006 ini. 2006 pas kebakaran di Sumatera Selatan, kita mengambil di Selat Karimata antara Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, antara Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, kita mengambil air, lalu kita menerbangkan dengan pesawat dari Rusia ini, pesawat Rusia ini, dia semacam water bomber, ini juga karena yang kita ingin padamkan itu apa, kebakarannya agak susah sekali. Dalam satu kebakaran itu kadang kita harus minimal 30 ton dan sebagainya. Ini sangat banyak sekali, ini bisa mengambil hingga 12 ton air. Ini dia apa, mengambil air di Selat Karimata ini, Selat Bangka, lalu terbang lagi ke arah tempat terjadi kebakaran dan melakukan pemboman gitu, ya. Nah, ini cara lainnya adalah melakukan seeding dengan pesawat Hercules. Ini pesawat ini bisa terbang dari Halim, jadi ke Palembang dan sebagainya, tidak terlalu jauh mungkin bagi dia. Jadi bisa sampai 10 ton lebih garam yang bisa dimasukkan. Ini lumayan juga. Ini tadi kalau saya bilang pesawat Rusia yang sedang beraksi, pesawat pemboman. Ini jadi pesawat ini pesawat semi amfibi. Jadi bisa sebenarnya bisa terbang dan mendarat di atas air, ini di air di Selat Bangka ini, dan melakukan water bomber. Jadi ini adalah pengalaman kami juga, ini sangat berharga bahwa ini sekarang jangan mimpi dulu, kita Indonesia belum punya pesawat ini, kita waktu itu menyewa dari pesawat yang ada di angkatan untuk bakaran hutan dari Rusia. Nah, ini contohnya bakaran hutannya. Jadi kita lihat ini apa, kadang-kadang dari kebakaran hutan ada peristiwa modifikasi cuaca, masalah kompetisi dan sebagainya. Jadi ini ada hal-hal yang sebenarnya sangat unik bahwa di daerah kebakaran hutan itu awannya jarang, tapi agak jauh dikit bisa terbentuk awan dan terjadinya hujan juga kadang-kadang itu. Nah, ini contohnya pesawat hujan buatan sedang beraksi. Jadi kita melakukan hygroscopic seeding. Hygroscopic seeding tadi garam-garam yang hygroscopic, garam-garam NaCl, garam-garam natrium klorida. Natrium klorida itu diperkirakan untuk membentuk collision efficiency di dalam awan itu. Jadi di dalam awan itu bisa terjadi gerakan ke atas atau ke bawah. Ke atas itu namanya, kalau di pilot itu namanya updraft, yang ke bawah itu namanya downdraft. Nah, itulah di dalam proses terjadinya updraft dan downdraft itu, makanya si butir-butir air itu makin lama makin besar. Kemudian sampai pada satu besar di mana dia tidak dapat ditahan oleh gravitasi, akhirnya turun sebagai hujan. Pertanyaannya, apakah kegiatan modifikasi cuaca ini bisa berhasil? Kalau menurut pengalaman saya selalu berhasil sebenarnya. Kalau kita melihat jadi biasanya kami mengajak saksi mata, biasanya dari user kami untuk melihat PLN atau dari PUPR untuk melihat keberhasilan dari modifikasi cuaca. Nanti biasanya pesawat itu kembali lagi tempat dia melakukan modifikasi cuaca dan terbang ke dalamnya. Biasanya di kokpit pesawat itu akan terlihat butir-butir air. Tetapi air yang terbentuk itu belum tentu jatuh ke tanah. Ini istilahnya dalam meteorologi itu namanya Vigra namanya. Vigra, bukan Viagra. Viagra lain. Vigra itu bahwa butir hujan itu tidak sampai ke dalam tanah. Jadi ini ada tadi kita menambah hygroscopic agent atau menambah cloud condensation nuclei. Jadi ini prinsip-prinsip yang kita ambil itu. Ini contohnya ini terjadinya hujan dan banjir di Jakarta, kita melakukannya
Jadi kalau misalnya sasarannya demikian, itu peta DKI ini kita ingin melakukan supaya tidak banjir Jakarta, itu biasanya kita melakukan penghujanan sebelum di Jakarta ataupun setelah Jakarta. Jadi kita melakukan demikian. Teknik-teknik seperti ini biasanya juga berhasil. Waktu dulu kita pernah juga menjaga pembukaan SEA Games di Asian Games di Palembang di stadion itu namanya apa, stadion Palembang itu. Nah itu kita ada permintaan bahwa supaya upacara pembukaan Asian Games tidak terjadi hujan di Jakabaring, itu tidak terjadi hujan. Makanya kita melakukan biasanya kan sasarannya sudah tahu gitu. Lalu kita melakukan sebelum nyampe ke daerah area Jakabaring sudah dihujankan atau setelahnya. Jadi kita melakukan supaya daerah tersebut dapat hujan dengan tidak daerah target. Nah ini teknik yang biasa kita pakai untuk menghindari banjir di Jakarta ini, pakai metode kompetisi atau metode lainnya. Jadi biasanya hujan sebelum area yang kita itu jumping proses juga ini. Jadi ada berapa ini. Jadi kita bukan bertindak. Jadi cara lainnya bisa melakukan overseeding. Overseeding itu maksudnya di seedingnya tapi kebanyakan, sengaja dibanyakin supaya hujan yang terjadi itu tidak terlalu deras, jadi menghindari banjir. Ini banyak teknik-teknik yang bisa dilakukan, dan ini instrumen yang biasa kita butuhkan ini contohnya pesawat Hercules dari Halim, lalu radar cuaca yang ditaruh di Monas, dan kita juga dapat melakukan seeding dari bawah. Seeding dari bawah itu dari ground. Jadi kita dapat ground base namanya GBG. Namanya ada GBG namanya ground base G-nya apa sih? Lupa. Jadi generator. Ground base generator. Jadi kita melakukan tempat-tempat seeding dari bawah itu. Ini biasanya dipakai untuk GBG ini, tekniknya sederhana dulu, biasanya dipakai untuk airport yang di luar negeri supaya airportnya jangan ada salju. Jadi airport yang bersih dari salju, biasanya airport yang di luar negeri yang besar-besar itu mereka memakai teknik ini untuk menghindari salju dan menjadi landasannya tidak licin dan sebagainya. Jadi tidak berbahaya. Nah ini teknik ini kita lakukan di Indonesia dengan ground base generator. Nah, ini menara yang kita siapkan. Ini contohnya untuk menara itu, dan ini melakukan ground base generator untuk di daerah puncak. Ini Jakarta di sini, nah, ini ke arah utara ini. Dan ini ground base ini kita siapkan di daerah puncak dan Cisarua atau Cianjur ini untuk dapat menghujankan lebih awal. Jadi kita dapat mengurangi hujan dari yang kita perkirakan dan kita sudah prediksi. Jadi banyak tekniknya. Jadi kita bukan melakukan seperti nah waktu itu banjir di Jakarta, hujannya dapat berkurang sekitar 35% dari prediksi yang sudah. Jadi prediksi ini bukan kami yang lakukan, tapi kita serahkan pada BMKG, mereka melakukan prediksi, dan kami melakukan modifikasi cuaca. Jadi ini bisa dilakukan. Jadi kita bukan seperti ceritanya Donald Duck atau film kartun lainnya, tapi kita melakukan teknik misalnya bahwa kita melakukan hujan lebih cepat dari sebelumnya atau di luar lokasi hujan. Jadi misalnya kalau Jakarta itu kita biasanya daerah sasaran itu adalah daerah Lampung, mohon maaf Lampung, daerah Banten, mohon maaf Banten. Jadi biasanya kita hujankan dulu dan itu kita amankan sehingga Jakarta tidak terjadi hujan deras yang dapat menjadi banjir. Ini tahun 2013 ini. Jadi banyak kali yang bisa dilakukan. Jadi kita melakukan hal tersebut. Ini juga contohnya kita kabut asap, bakaran karena asap ini dikunjungi Pak Jokowi ini, pesan kami dari BPPT dan Menteri KLH ini. Jadi bisa demikian. Ini kalau kita lihat metode penyemaian awan itu sebenarnya kami melakukan dari penyemaian awan pada prinsipnya penyemaian awan supaya hujan, tetapi bisa untuk
tujuannya untuk daerah target atau untuk di luar target. Jadi demikian ya. Saya ambil contoh yang baru-baru ini, yang paling barunya adalah kita melakukan penyemaian hujan di daerah Mandalika, nanti akan bercerita kembali. Jadi penyelesaiannya bisa pakai awan yang awan dengan bubuk-bubuk halus ini. Bubuk halus ini didapat oleh flare. Ini flare, ini bahan flare, dan bisa memakai bumbu yang kasar. Pakai pesawat KASA ini untuk garam nih. Atau pesawat yang lebih besar lagi, pesawat yang dari, ini bukan Hercules, ini N95, ini pesawat angkatan udara juga lebih besar dari KASA tapi tidak sebesar Hercules. Nah, lalu kami memasukkan konsol ke dalamnya. Konsol ini supaya serbuk garam itu dapat lebih teratur keluar dari pesawatnya. Ini ceritanya begini. Ini pakai pesawat KASA. Kalau nggak salahnya ada filmnya ini. Mohon maaf, nanti mungkin filmnya ini nggak ada suaranya. Kalau di komputer saya ada suaranya. Nanti. Nah, ini waktu beraksi, waktu dia si flare-nya terbakar sedikit demi sedikit. Ini dalam pesawat Piper Cayenne itu. Ya, mohon maaf, nanti mungkin suaranya tidak terdengar dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ini flare yang kita buat sendiri sudah diproduksi kita. Jadi ini perak iodida AGI, lalu bisa dibakar sini, dan ini yang lebih besar itu flare yang dari bahan higroskopik. Ini agak lebih besar ini. Dan yang terakhir yang kecil lagi adalah yang perak iodida yang dapat disemprotkan ke bawah. Jadi dia terjun ke bawah, ejectable flare. Biasanya ini di atas awan. Kalau ini di atas awan, ini di puncak awan, yang atas di bawah ini yang di dasar awan. Yang higroskopik dasar awan, yang di ejectable ini di luar awan, di atas awan, dan yang di atas awan di puncak topnya itu adalah AGI, yang burn in place, flare yang lebih halus. Ya, gitu. Nah, kita dapat memodifikasi dari flare yang ada tersebut, lalu kita dapat melakukan penyemaian dari bawah. Dan penyemaian dari bawah itu tidak gampang-gampang, susah, karena kita harus mendapat persetujuan dari Pindad, dari Polri, dan sebagainya. Karena ini bahan peledak, ini bahan peledak dan sebagainya. Tapi kita sudah dapat melakukannya. Kita sudah dapat melakukannya, teknologi ini sudah dapat dilakukan di Indonesia. Jadi ada contoh berita yang ada di Wall Street Journal. Jadi berita ini menyebutkan bahwa Indonesia berusaha untuk mengurangi banjir dengan modifikasi cuaca. Nah, ini berita yang kemarin itu pas kita kemarin di Mandalika, jadi dapat Bapak Ibu saksikan bahwa kita juga melakukan upaya sedikit, dan kebetulan kemarin persiapannya sangat singkat sekali, makanya hari Sabtu itu kurang berhasil. Lalu kita melakukan lagi pada hari Minggu pagi, dan akhirnya Minggu itu siang hari bisa dilakukan sirkuit itu bersih tanpa hujan, dan bisa dipakai untuk World Superbike di Mandalika itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi pada slide saya yang pertama tadi, teknik hujan buatan itu pada dasarnya ada dua, yaitu koalisi sama coalition. Coalition itu adalah bertumbukan, jadi bertumbukan makin besar, atau juga koalisi. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, partai-partai berkoalisi ini air yang mengawang-awang di atas awan itu, karena proses updraft dan downdraft, dia menjadi besar, jadi koalisi. Dan koalisi itu bertumbukan, itu adalah sekitar 90% proses yang ada di dalam awan adalah demikian. Jadi itulah ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Dan teknik menyemainya itu bisa karena kita menyemai sebelum jatuh, sebelum di target, bisa juga di luar target ataupun di tengah target. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan ini.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dapat bisa mengontak saya, follow saya pada Facebook, Instagram, atau Twitter, atau saya juga punya YouTube. Nanti juga bisa melihat beberapa tempat-tempat untuk saya menaruh artikel-artikel saya dan cerita-cerita mengenai masalah modifikasi cuaca. Jadi mungkin sekian dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Edwin Aldrian atas paparannya terkait dengan teknologi modifikasi cuaca